Setelah Hwang Dong-soo menculik Jin-ho dan membawanya ke sebuah pabrik tua yang telah terbengkalai, Hwang Dong-soo terus menyiksa Jin-ho agar ia mau menceritakan siapa pelaku yang telah membunuh kakaknya di dalam dungeon. Dengan kondisi babak belur, Jin-ho tidak membuka mulutnya, membuat Hwang Dong-soo yang kesal kembali menghajar Jin-ho. Beruntungnya, satu prajurit High Orc berhasil menemukan mereka. Jin-woo dengan cepat menggunakan Shadow Exchange lalu menghajar Hwang Dong-soo serta kedua rekannya hingga babak belur. Namun Thomas yang akhirnya datang lalu meminta Jin-woo untuk melepaskan Hwang Dong-soo. Tentu saja Jin-woo dengan tegas menolaknya. Dan inilah dia pertarungan Jin-woo dan pasukan bayangannya melawan Thomas dengan seluruh anggota Guild Scavenger. Siapakah yang akan menang, minasan? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Dengan energi sihir yang meluap-luap, Thomas mengatakan pada Jin-woo bahwa masih belum terlambat untuk mengakui kesalahan dan pergi. Thomas menyuruh Jin-woo untuk meminta maaf. Dengan itu, Thomas akan mengampuni nyawa Jin-woo jika melakukannya. Dan kita pun melihat reaksi Jin-woo yang tidak berkata apa-apa, tetapi mengacungkan jari tengahnya. Wah, menyala abangku. Sikap Jin-woo itu membuat Thomas menjadi terprovokasi karena merasa dirinya telah direndahkan. Tubuh Thomas mulai dipenuhi dengan energi sihir sampai bajunya hancur. Thomas mengatakan Jin-woo akan menyesal karena tidak mengambil kesempatan yang telah ia berikan. Kita pun diperlihatkan badan, lengan, dan kaki Thomas yang telah diperkuat oleh sihirnya hingga menjadi sekeras baja. Bentrokan antara guild terkuat di dunia pun segera dimulai. Thomas dengan seluruh anggota Guild Scavenger melawan Jin-woo dengan seluruh pasukan bayangan Guild Ajin. Jin-woo pun menyuruh Thomas untuk maju. Sementara Thomas menyuruh Jin-woo bersiap-siap. Pertarungan pun dimulai, para Hunter Guild Scavenger dan pasukan bayangan berlari untuk bertarung. Para tank Guild Scavenger yang berada di garis terdepan bersama-sama mengangkat tamengnya untuk mengaktifkan skill shield dan membentuk sebuah perisai cahaya berukuran raksasa. Para pasukan bayangan tanpa gentar menerjang perisai itu dan berhasil menghancurkan pertahanan tanker Guild Scavenger. Kemudian dengan tubuh yang sudah diperkuat oleh sihir, Thomas dengan mudah menghancurkan satu persatu prajurit bayangan. Melihat penyihir Tusk yang sedang menggunakan sihirnya, Thomas pun mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menerjang Tusk. Sihir pelindung Tusk tidak mampu menahan serangan Thomas. Saat itu juga Tusk telah terbelah. Setelah mengalahkan Tusk, Thomas menyadari jika penyihir tersebut tidak akan bisa dihadapi oleh anggota guildnya. Ia pun meluncur menuju ke sebuah pabrik. Setelah mendarat, ia melihat para anggota guild telah dikalahkan oleh Jin-woo. Thomas dengan cepat berlari untuk menyerang Jin-woo, tetapi Iron menghalanginya menggunakan perisainya. Sayangnya, Iron tak mampu menahan pukulan Thomas dan membuatnya terhempas ke udara. Ketika perhatian Thomas teralihkan, Jin-woo bergerak dengan sangat cepat dan kini sudah berada di dekat Thomas. Saat itu juga, Jin-woo menikam tubuh Thomas menggunakan dagger Demon's King. Ternyata, daggernya tidak mampu menembus tubuh Thomas. Melihat ada kesempatan, Thomas pun melayangkan pukulan ke arah Jin-woo. Jin-woo lantas terhempas jauh ke udara. Thomas pun tersenyum karena itulah rasanya telah meremehkan hunter tingkat nasional. Thomas melanjutkan serangannya menggunakan skill Psychokinesis untuk menarik tubuh Jin-woo. Tetapi Jin-woo berusaha untuk melepaskan diri. Thomas dengan sombong mengatakan jika perbedaan kekuatan mereka sudah terlihat dan menyuruh Jin-woo untuk segera menyerah. Mendengar hal itu, Jin-woo mengeluarkan skill Monarch Authority untuk menekan tubuh Thomas. Skill itu membuat Thomas tidak bisa bergerak. Ia merasa jika Jin-woo berencana untuk menghancurkan tubuhnya. Thomas merasa heran meskipun Jin-woo ditarik ke arahnya,
Jinwoo lebih memilih untuk menyerang Thomas secara langsung. Dan pukulan Jinwoo berhasil mengenai wajah Thomas hingga membuatnya memuntahkan darah. Serangan itu membuat Thomas terhempas jauh ke belakang. Thomas tidak menyangka ia sampai berdarah. Thomas pun menahan laju tubuhnya agar tidak terjatuh. Namun Jinwoo dengan cepat melanjutkan serangannya. Jinwoo mengungkit ucapan Thomas yang mengatakan, "Rasakanlah perbedaan kekuatan di antara mereka dan menyerah." Jinwoo menyerang Thomas dengan kecepatan assassin. Serangan beruntunnya perlahan-lahan melukai tubuh Thomas, membuat Thomas mengerti kekuatan Jinwoo dan berhenti meremehkannya. Sekarang, Thomas mengeluarkan kemampuan aslinya, yaitu reinforcement. Sementara itu, rombongan mobil Biro Hunter mulai mendekat ke lokasi kejadian. Di dalam mobil tersebut, pengemudi menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi pada Adam White. Namun Adam tidak sempat untuk menjelaskan semuanya sekarang. Adam hanya berkata, sebagai rakyat biasa, pengemudi itu mungkin tidak bisa mengetahuinya. Tapi, kalau mereka masuk lebih jauh dari ini, maka mereka akan mempertaruhkan nyawanya. Kembali ke pertarungan, akhirnya Thomas berhasil melakukan transformasi menjadi makhluk manifestasi spiritual. Saat itu, Jinwoo mengira ada 4 manusia yang telah meminjam kekuatan rulers. Mungkin mereka adalah 5 manusia yang selamat dari raid Kemis. Mereka adalah 5 hunter tingkat nasional. Dan Thomas Andre bukanlah pengecualian. Kita pun diperlihatkan seluruh tubuh Thomas yang telah tertutupi baju zirah layaknya seorang kesatria. Jinwoo sangat terkejut melihatnya. Tetapi dengan cepat ia kembali menyerang Thomas. Sayangnya pergerakan Jinwoo dapat dibaca. Thomas lalu menggunakan kedua lengannya untuk menghantam Jinwoo. Beruntungnya, Jinwoo mampu mengantisipasi serangan Gapture yang dapat menghancurkan seluruh lantai pabrik. Melihat Jinwoo yang sedang melompat di atas udara, Thomas lantas mengeluarkan skill Capture. Dan lubang hitam perlahan keluar dari lengannya. Melihat itu, para Hunter Guild Scavenger berusaha menghindar dari jangkauan serangan Master Guild-nya. Efek skillnya membuat para prajurit bayangan yang berada di sekitar Thomas satu persatu terhisap oleh pusaran energi berbentuk bola hitam. Jinwoo menyadari jika Thomas memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Seolah-olah seperti lubang hitam yang menarik semua objek yang berada di sekitarnya. Jika tidak menggunakan skill Ruler's Authority, Jinwoo mungkin sudah terhisap ke dalam lubang itu. Thomas yang sangat menyeramkan lalu melemparkan bola tersebut ke arah Jinwoo, bersamaan dengan seluruh bangunan pabrik yang langsung porak-poranda. Namun Jinwoo masih selamat dari serangan mengerikan itu. Thomas pun bertekad jika serangan berikutnya tidak akan meleset. Dari sisa bangunan, Jinwoo pun menatap Thomas dengan menyeramkan. Di sisi lain, para Hunter Guild Scavenger berusaha menyelamatkan rekannya yang terluka di sekitar reruntuhan bangunan pabrik. Mereka pun bergegas untuk segera pergi sejauh mungkin dari Thomas. Mereka pun melihat bagaimana Thomas yang menerjang melesat ke arah Jinwoo untuk menyerangnya. Tapi Jinwoo tidak bergeming. Dengan santai, Jinwoo menggunakan kepala Thomas sebagai pijakan untuk melompat ke udara. Wah, kepala Thomas malah diinjak. Sekali lagi, Thomas menggunakan skill Capture, namun Jinwoo membalas dengan menggunakan skill Ruler's Touch untuk menarik tubuh Thomas ke arahnya. Thomas menyadari jika Jinwoo bermaksud untuk menghadapinya secara langsung. Thomas dengan senang hati akan menghadapinya. Thomas lalu mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menambahkan dengan skill Reinforcement. Dan inilah dia hantaman kekuatan Thomas serta Jinwoo yang sangat menyilaukan mata ketika beradu pukulan. Energi yang sangat dahsyat dari mereka saling berbenturan. Perlahan-lahan, armor di lengan Thomas mulai hancur karena tak mampu menahan kekuatan dari pukulan Jinwoo. Thomas pun terkejut melihatnya, namun tubuhnya kini terlempar jatuh ke bangunan pabrik sampai terpental-pental. Jinwoo pun melompat untuk turun ke tanah
dan melihat Thomas yang keluar dari puing-puing bangunan. Mereka kembali melanjutkan pertarungan di mana Thomas yang merupakan tanker kesulitan untuk mengikuti kecepatan Jinwoo sebagai assassin. Jinwoo dengan mudah membaca semua serangan Thomas sehingga mampu menghindarinya. Tetapi Jinwoo langsung melompat dan menendang wajah Thomas dengan lututnya hingga membuat armor di wajah Thomas menjadi hancur. Ketika rombongan Biro Hunter mulai berdatangan, mereka terkejut dan bertanya-tanya monster macam apa mereka yang bisa memancarkan energi sihir sebanyak itu. Menyadari jika situasi yang terjadi saat ini dapat membahayakan nyawa mereka, para Biro Hunter pun segera mempersiapkan diri mereka. Beberapa saat kemudian, Biro Hunter terkejut melihat sosok Thomas Andre. Mereka pun bingung harus berbuat apa. Adam dengan tegas memerintahkan mereka segera bertindak untuk menghentikan pertarungan Jinwoo melawan Thomas. Staf itu lalu menanyakan bagaimana caranya untuk menghentikannya. Apalagi sekarang Thomas sedang dihajar habis-habisan oleh Hunter Sung Jinwoo. Dan kita pun melihat momen epik bagaimana Thomas terus dihajar oleh Jinwoo hingga menghancurkan sedikit demi sedikit baju armornya. Thomas yang tidak berkutik juga tidak menyangka mengapa Hunter kelas Mage bisa mengeluarkan kekuatan dan kecepatan di luar nalar seperti itu. Ia bertanya-tanya, apakah ia akan kalah? Ini mustahil. Ketika Thomas berupaya untuk melakukan serangan balasan, Jinwoo lantas menghalaunya dan kembali melanjutkan serangannya. Thomas yang sudah terdesak merasa bahwa kekuatannya adalah satu-satunya hal yang mencerminkan dirinya. Ia kemudian mencoba untuk bangkit karena dirinya adalah seorang Thomas Andre. Thomas berteriak, "Apa kau pikir ini cukup untuk mengalahkanku, hah?" Jinwoo pun langsung menyerang Thomas dari belakang sambil berkata dengan wajah menyeramkan, "Sudah ia katakan sebelumnya, ia tidak peduli lawannya itu siapa." Para Biro Hunter yang menonton pun kini berada sangat dekat. Adam berteriak meminta Jinwoo menghentikannya, tetapi Jinwoo tidak menghiraukannya. Jinwoo terus-menerus memukul Thomas dengan sekuat tenaga hingga armor yang menutupi tubuh Thomas menjadi hancur, sehingga setiap pukulan Jinwoo mengenai tubuh asli Thomas. Merasa dirinya akan mati jika terus menerima serangan dari Jinwoo, Thomas akhirnya mengatakan bahwa dirinya sudah menyerah. Kita pun melihat tubuh Thomas yang sudah babak belur dan Jinwoo yang menghentikan serangannya. Adam sangat terkejut melihat Thomas Andre dikalahkan. Adam berpikir berapa banyak hunter di dunia yang bisa melakukan hal serupa. Tidak, memangnya ada yang bisa berbuat begini? Setelah kabar ini keluar, pasti akan mengguncang dunia. Adam lalu memerintahkan Hunter Healer untuk segera menyembuhkan Thomas. Seorang healer yang berusaha menyembuhkan Thomas lalu menyebut jika tulang-tulang Thomas semuanya hancur dan pendarahannya juga sangat parah, sehingga healer itu tidak akan mampu untuk menyembuhkannya seorang diri. Ia lalu meminta agar semua healer membantu untuk menyembuhkan Thomas. Hunter itu terkejut karena Thomas masih bisa bertahan sebab dirinya seorang hunter tingkat nasional. Jika itu hunter biasa, pasti sudah mati 10 kali ketika menerima luka yang separah itu. Para Biro Hunter segera menolong para hunter yang terluka akibat bertempur melawan pasukan bayangan. Tiba-tiba, seorang anggota Biro Hunter melapor kepada Adam bahwa ada seorang hunter yang tergeletak di dalam pabrik. Rupanya, itu adalah Hwang Dong-su yang sudah tidak bernafas lagi. Mereka juga tidak melihat Hunter Sung Jinwoo. Beberapa waktu berselang di atas sebuah gedung pencakar langit, Jinwoo terlihat duduk sambil memandangi kota. Rupanya, Jinwoo menggunakan Shadow Exchange untuk bertukar tempat dengan Beru. Jinwoo sekarang berada di kota Seoul bersama sesosok Shadow. Jinwoo mengatakan sudah lama semenjak terakhir Shadow itu datang ke Korea. Yang sedang Shadow itu lihat sekarang adalah Seoul.
Selagi Jinwoo berbincang dengan Shadow itu, Beru semaksimal mungkin sedang menyembuhkan Jinho menggunakan kekuatannya di rumah sakit Amerika. Kita pun diperlihatkan Shadow itu bisa berbicara dan meminta untuk diberikan sebuah nama. Jinwoo pun terkejut mendengar Shadow itu bisa berbicara. Ternyata Shadow itu berada di rank Night Commander. Ia pun dinamakan Grid karena mati akibat serakah. Ternyata Shadow itu adalah hasil ekstraksi dari Hwang Dong-su. Artinya dia adalah Shadow ketiga dari manusia yang dibangkitkan oleh Jinwoo. Jinwoo menanyakan apakah ia menyukai nama barunya. Grid lalu mengucapkan terima kasih kepada rajanya. Karena masih jengkel, Jinwoo pun menyuruh Grid untuk menundukkan kepalanya kembali ke lantai. Grid pun segera melakukan perintah dari sang master. Mau ngakak takut dosa sih ini. Keesokan harinya, konferensi Guild Internasional yang diadakan di negara Amerika pun berlangsung. Jinwoo memasuki gedung konferensi ditemani dengan wakil Biro Hunter dan Woo Jin-chul. Para reporter yang berada di sekitar gedung terus mengambil foto mereka. Apalagi berita tentang pertarungan antara Jinwoo dan Thomas sudah tersebar luas. Wakil Biro mengatakan hari ini Jinwoo akan sulit kabur dari perhatian publik. Wakil Biro tidak menyangka ia berjalan berbarengan dengan orang yang menghancurkan Guild Scavenger. Ia pun menjelaskan mereka telah menerima penjelasan dari orang-orang Hwang Dong-su dan mereka juga akan memastikan kebenaran dari kejadian itu. Rupanya Jinwoo sudah tidak mau memikirkan tentang Hwang Dong-su lagi karena alasan ia datang ke Amerika hanya untuk satu alasan. Dan setelah pertanyaan Jinwoo terjawab, ia tidak punya urusan lagi di Amerika. Kemudian, wakil Biro Hunter memberikan sepasang earpiece agar ia bisa dengan mudah menerjemahkan pembicaraannya dan presentasi dari konferensi. Beberapa saat kemudian, Jinwoo pun berjalan memasuki ruang konferensi. Tentu saja, semua orang yang berada di ruangan tersebut melihat kedatangan Jinwoo sehingga Jinwoo menjadi pusat perhatian. Menariknya, karena Jinwoo bebas hukum setelah secara terang-terangan membunuh Hwang Dong-su yang sudah menjadi warga Amerika. Tapi, siapa pula yang ingin cari masalah dengan Jinwoo yang sekarang mampu menghancurkan satu negara? Ia bahkan akan menantang semua orang yang mengincar ayahnya setelah dituduh sebagai pembunuh hunter level nasional. Wah, pasti pada penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.